Jadi dalam sesi kedua ini dari seminar kita, kita akan membahas secara lebih rinci tentang peranan dari berbagai aktor atau berbagai tokoh dalam proses mediasi, dan kita nanti akan membahas melalui poin-poin berikut ini. Pertama, kita akan melihat eh, gambaran umum dari para pihak yang terlibat dalam proses mediasi, para aktor yang terlibat dalam mediasi. Kita akan melihat profil dan kualifikasi dari mediator, kemudian kita melihat peran dan tugas dari mediator selama proses mediasi, dan juga kita melihat peran dan eh, tugas dari aktor-aktor lain yang terlibat dalam mediasi, yaitu para pihak dan pengacara. But also their legal representatives, the lawyers and the counsels. So pengacara dan penasehat hukumnya. Dan pada akhir dari sesi ini, kita akan mengakhiri seminar hari pertama kita ini. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, di mana Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan kita bisa membahas mengenai hal-hal apa saja yang ingin Anda highlight atau ingin diketahui. Sekarang kita akan mulai dari presentasi aktor-aktor utama dalam proses mediasi. Aktor utama dalam proses mediasi adalah di satu sisi ada mediator dan di sisi lainnya adalah para pihak. Proses mediasi berlangsung harus terdiri dari mediator dan para pihak. Dan tadi seperti sudah dibahas di sesi sebelumnya di seminar ini, sangat dianjurkan bahwa perwakilan hukum, yaitu pengacara, penasihat hukum, juga harus ada dan turut serta dalam proses mediasi. Para mediator harus mendorong dan mendorong keterlibatan para pihak yang hadir. Jadi para pihak tersebut dan penasihat hukum mereka. Penting untuk saya sampaikan bahwa para pihak bisa memiliki satu atau lebih mediator untuk kasus mereka, yang disebut komediator. Seperti yang disampaikan sebelumnya, nanti kita akan membahas mengenai pilihan ini, di mana ada 2 atau lebih mediator di dalam presentasi ini. Terkait dengan profil mediator dan kualifikasi dari mediator harus terakreditasi oleh institusi yang dikenal dan yang mengorganisir pelatihan dan memberikan akreditasi untuk mediator. Namun, dianjurkan bahwa setelah diberikan akreditasi kepada mediator, mediator harus terus mengembangkan keahlian mereka melalui praktek secara terus-menerus dengan belajar dan terus-menerus mempraktekkan keahliannya. Ini saya akan menunjukkan contoh yang ada di Dewan Banding UIPO. Proses pembelajaran terus-menerus bagian ini yang harus diikuti oleh mediator. Dewan Banding UIPO memberikan tawaran untuk proses mediasi sejak 2011. Kita bisa melihat di sesi besok. Sejak itu, kantor UIPO memberikan pelatihan mediasi kepada ahli-ahli intelektual untuk memperoleh kemampuan mediasi yang semakin baik. Ini mencakup seperti yang Anda lihat di sini, di slide ini. Pertama-tama, para mediator memperoleh pelatihan akreditasi sebelum di institusi mediasi yang diakui. Kemudian setelah mereka terakreditasi, mereka terus belajar dan mengembangkan keahlian mereka. Bagaimana mereka melakukan hal itu? Mereka berpartisipasi dalam mediasi, pelatihan mediasi pura-pura untuk semakin mengembangkan keahlian mereka melalui skenario-skenario kasus nyata. Mereka juga bisa turut serta dalam webinar-webinar atau sesi video dan mengamati proses mediasi sebagai pengamat, sebagai mediator pengamat untuk belajar lebih banyak dari rekan mereka yang jauh lebih berpengalaman. Ada juga latihan eksternal lainnya
yang diorganisir for the EU IPO mediators, untuk and para also, mediator of course, IPO dan juga coordination meetings amongst EU IPO rapat-rapat mediators koordinasi antar in the objective mediator to UIPO ensure yang consistency of bertujuan harmonization memastikan practices konsistensi and share dan lessons learned pelaksanaan between praktik all serta mediators. berbagi pengalaman antar mediator. The role and Apa the peran duties dan of tugas dari mediators seorang mediator and will be dan we will be analyzing all the siapa role and the yang duties of akan mediators. menganalisis And peran dan tugas dari let's start mediator with tersebut? the Kita akan definition mulai dari of the role definisi of the peranan mediator. So the dari mediator mediator tersebut. is a Mediator neutral adalah suatu third pihak party yang to the dispute. pihak ketiga And netral by dari saying sengketa. neutral, this means Yang netral impartial artinya and mereka independent. independen dan tidak In memihak. more detail what Nanti exactly kita akan bahas lebih impartial rinci means apa yang and dimaksud what dengan exactly tidak independent. memihak dan apa yang dimaksud dengan So independen. the mediator acts Mediator as a process manager. So what bekerja this means sebagai is manajer that proses, mediator artinya helps the mediator parties membantu para to pihak reach untuk a mencapai voluntary and mutually satisfactory settlement. So that the penyelesaian parties are sengketa yang happy memuaskan bagi with what kedua they pihak will tersebut. be Jadi para pihak agreeing akan at puas the end terhadap of the hasil dari mediation day. proses proses mediasi He tersebut. or she, the mediator, is also there to Mediator tersebut facilitate the hadir communication untuk and the memfasilitasi discussion komunikasi dan between the diskusi parties and antar para the pihak legal dan representatives that perwakilan may hukum mereka participate also yang in the juga turut mediation. serta dalam proses mediasi. He is responsible Tanggung jawab for dari creating mediator a adalah good menciptakan environment, an lingkungan yang environment baik that is dan lingkungan yang conducive kondusif to participate and to untuk communicate and berpartisipasi dan to exchange berkomunikasi dan saling bertukar exchange opinions and discussions opini dan amongst diskusi the di parties. antara para pihak. So the mediator is Jadi not a mediator judge, and the bukan hakim. mediator is not Mediator a legal bukan consultant. merupakan So the penasehat hukum. mediator Jadi does not mediator have tidak doesn't have the authority to memiliki settle the case, kewenangan of untuk course, menyelesaikan perkara on behalf of the parties, atas nama and para of pihak course he's not dan or she's not there tentunya to give mediator tidak legal advice, to propose her memberikan own nasihat solutions or hukum to represent atau any. atau mewakili salah satu pihak. Additionally, the mediator Selain itu, cannot criticize mediator the tidak boleh positions mengkritisi from the parties. posisi They cannot dari masing-masing the pihak mediator cannot dan accuse mediator their tidak parties for dapat their position and is not there to spot the strong points or the menegaskan weaknesses pokok-pokok and criticize keunggulan what the atau parties mengkritisi need kelemahan to achieve. dari masing-masing pihak So dan apa yang he ingin or mereka she peroleh. are only Jadi there to mediator guide the hanya ada di process sana untuk memandu smoothly proses towards agar the tetap objective lancar of untuk settlement that mencapai will be mutually tujuan accepted penyelesaian by sengketa the yang bisa parties. diterima oleh kedua belah pihak. So which are the duties Jadi apa saja of tugas the dari mediator? seorang The mediator? duties of the mediator could be Tugas dari mediator summarized in the adalah following 4 points. So the mediator should, dirangkum dalam first of 4 poin all, ini. ensure Pertama, confidentiality mediator adalah of the mediation memastikan process. kerahasiaan proses Alexandra mediasi. already mentioned the Tadi sudah importance disampaikan of oleh confidentiality Alexandra, and the fact that peranan dari confidentiality kerahasiaan, cover pentingnya only the kerahasiaan mediator, but tidak hanya starting mencakup the process, ke other parties si mediator, participate tapi in ke semua pihak yang terlibat in dalam the proses ini, mediation. yaitu yang terlibat dalam proses Specifically mediasi. in particular for Khususnya the mediator, any bagi information mediator, disclosed in open informasi court apapun yang to the diungkapkan secara mediator rahasia and kepada other mediator parties oleh should not salah be satu pihak tidak divulged boleh to the other diungkapkan kepada party pihak yang lain without prior tanpa permission. persetujuan atau So izin if sebelumnya. the mediator would like to Jadi transfer jika an mediator information ingin because they consider transfer that informasi this will yang help mereka the anggap discussion akan move on, membantu they should keberlangsungan diskusi, they should maka ask for mediator harus explicit meminta permission from the party izin to khusus kepada convey this message to the izin other. eksplisit So they kepada could pihak salah satu explicitly pihak ask the untuk question, bisa would menyampaikan you kepada like pihak me to lain. share this information Jadi with the other party? ditanyakan kepada And salah satu pihak, the apakah saya following bisa have the menyampaikan informasi approval, kepada pihak lain? then Jika mereka they could setuju, go maka on informasi tersebut bisa conveying the disampaikan message. kepada pihak lainnya. Otherwise, whatever Jika is tidak, not agreed jika tidak ada upon is persetujuan untuk directly menyampaikan informasi, covered by confidentiality and is maka considered to be itu confidential merupakan and not harus divulged. dilindungi oleh kerahasiaan dan tidak It is boleh disampaikan important to kepada say pihak that lain. the confidentiality Jadi covers penting also untuk the mengatakan entire bahwa process. So even the kerahasiaan request mencakup semua to keseluruhan proses. go to mediation is covered by confidentiality, and of Semua yang course dibahas di dalam mediasi up to terlindung the outcome dengan kerahasiaan dan demikian pula of hasil dari the mediasi, settlement hasil penyelesaian sengketa di antara pihak For juga example, dilindungi in the dengan kerahasiaan. EUIPO, the Jadi mediator contohnya is di obliged EUIPO, to disclose mediator any relevant harus information menghancurkan to mediation semua after informasi its terkait
mediasi setelah selesainya proses mediasi. Tugas lainnya adalah untuk menghormati keputusan masing-masing pihak, tetapi itu juga mempraktikkan apa yang kita sebut pengecekan realitas. Jadi mediator harus melihat jika proposal dari salah satu pihak itu tidak realistis. Jadi mediator harus menempatkan argumen dari salah satu pihak, argumen dari para pihak dengan fakta yang ada. Jadi pihak-pihak tersebut akan mempertimbangkan kembali posisi mereka setelah melakukan reality check atau pemeriksaan kenyataan yang ada, pemeriksaan fakta. Kewajiban lain dari mediator adalah untuk menunjukkan rasa hormat dan empati dan tidak boleh mengutamakan kepada salah satu pihak. Jadi ini yang disebut imparsialitas. Dan ini dianggap sebagai batu penjuru dari keseluruhan proses mediasi. Nanti saya akan kembali tentang hal ini. Dan terakhir, mediator harus netral dalam artian tidak memiliki keterkaitan atau tidak memiliki konflik of interest seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu baik secara profesional ataupun personal dengan salah satu pihak. Sekali lagi, ini merupakan hal pokok yang merupakan unsur dari mediasi, yaitu unsur independensi. Mengenai khususnya mengenai imparsialitas atau ketidakberpihakan, mediator harus selalu bersikap tidak memihak kepada para pihak dan harus melayani kedua pihak secara setara dalam proses mediasi. Ini penting untuk tidak memihak dan jelas dengan hal ini dan menyampaikan pesan ini kepada para pihak sehingga para pihak tidak merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara tidak adil di mana pihak lain memiliki keunggulan dari pihak lainnya. Dan dengan para pihak mempercayai proses yang berlangsung, maka para pihak bisa mencapai suatu kesepakatan. Mengenai unsur independensi atau tidak adanya konflik kepentingan, maka mediator yang menjalani proses ini harus menyampaikan atau mengungkapkan segala hal yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Jadi bisa dikatakan bahwa unsur independensi ini adalah unsur yang harus disampaikan di keseluruhan proses dari mediasi. Jadi mediator tidak boleh memiliki konflik kepentingan dari awal, sejak awal proses mediasi. Dan jika ada suatu hal yang muncul di tengah proses mediasi dan akan ada hal tersebut bisa memunculkan konflik kepentingan. Jadi jika demikian, maka mediator harus menyatakan hal ini bahkan di tengah-tengah proses mediasi. Yang disebut konflik kepentingan ini yaitu segala sesuatu yang bersifat personal atau profesional, baik keadaan-keadaan bisnis yang bisa muncul terkait dengan salah satu atau lebih pihak. Atau misalnya pernyataan bahwa mediator pernah menjadi penasihat hukum terhadap salah satu pihak. Atau bahkan misalnya dalam proses mediasi yang berlangsung sebelum di Dewan Banding, mediator misalnya pernah mengambil keputusan terkait keputusan banding tersebut misalnya pada saat pengajuan pertama misalnya. Dan mereka menyatakan mengambil keputusan itu sebagai examiner atau pemeriksa. Prinsip mediasi selanjutnya adalah para pihak adalah pengambil keputusan. Jika para pihak tersebut memutuskan meskipun telah ada deklarasi konflik oleh mediator, jika para pihak beranggapan bahwa mereka ingin mempertahankan mediator ini, maka para pihak bisa memutuskan untuk
tidak mendiskualifikasi mediator ini. Jadi sekali lagi para pihak itulah yang memutuskan untuk mempertahankan mediator dan bagaimana proses tersebut akan berlangsung dan bagaimana proses tersebut akan dilanjutkan. Sekali lagi, di Dewan Banding UIPO, aturan imparsialitas dan independensi ini sangat penting. Dan karena itu, adalah tugas yang sangat tegas untuk imparsialitas dan independensi yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan terkait mediasi, sehingga pemeriksa dan anggota dari pihak yang bersengketa atau anggota Dewan Banding lainnya tidak boleh ditunjuk sebagai mediator jika mereka memiliki personal interest, kepentingan pribadi dengan kasus ini atau pernah terlibat dalam kasus ini yang saat ini sedang diajukan banding. Ini juga terkait dengan masa depan. Jadi ini tidak saja terkait dengan apa yang sudah dilakukan dalam mediasi, tapi juga di masa depan. Mediator tidak boleh terlibat sejak mereka terlibat dalam mediasi. Jadi di masa depan mereka juga tidak boleh terlibat sebagai misalnya pemeriksa dari pihak salah satu pihak atau penentu keputusan di salah satu di tahapan lain kasus ini di masa depan. Terkait dengan tugas dari mediator, tugas utama dari mediator dapat dilihat sebagai berikut. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, mediator adalah manajer proses, artinya mediator memandu proses mediasi. Mereka memandu proses mediasi melalui mengorganisir pertemuan-pertemuan kepada para pihak, yaitu pertemuan bilateral antara satu pihak dengan mediator atau pertemuan bersama di mana kedua pihak dan mediator turut serta dalam pertemuan tersebut. Karena mediator adalah manajer proses, maka terserah kepada mediator untuk menentukan apakah diperlukan untuk melanjutkan dengan pertemuan bilateral atau pada suatu titik tertentu saat mediasi akan bermanfaat untuk menjalankan proses secara lebih cepat jika dilakukan pertemuan dengan kedua belah pihak secara bersama-sama. Mediator tentu saja memiliki tugas untuk mendengarkan secara aktif dan bertanya pertanyaan-pertanyaan terkait untuk bisa melanjutkan membuat kesepakatan disepakati oleh para pihak. Mediator mendengarkan secara aktif artinya mediator harus memahami dan menunjukkan pemahaman mereka apa yang dikatakan oleh para pihak. Para pihak harus merasa bahwa mereka didengar dan dipahami, sehingga unsur kepercayaan ini bisa dikembangkan di antara mereka dan di antara para pihak dan mediator. Mediator juga harus membantu para pihak untuk menangkap urutan gambaran sengketa, tidak hanya aspek legalnya saja seperti yang disampaikan oleh Alexandra, tapi juga aspek-aspek lainnya, misalnya kepentingan bisnis yang bisa muncul dari diskusi dan unsur-unsur yang mungkin belum dipertimbangkan sebelumnya. Misalnya, peluang bisnis di masa depan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Dengan melakukan hal itu, dengan menangkap gambaran secara umum, maka mediator mampu untuk mengidentifikasi common ground atau dasar yang sama untuk diskusi dan bisa melanjutkan solusi terhadap sengketa. Mediator juga harus membantu mempersiapkan tawaran kepada pihak lainnya. Tapi itu juga artinya mengevaluasi dan membahas kepada para pihak tersebut dan membantu mereka mengevaluasi bagaimana tawaran mereka tersebut bisa diterima oleh pihak lainnya.
Jadi, tergantung dari mediator untuk bertanya kepada satu pihak tentang apa yang Anda pikirkan terhadap tawaran ini jika Anda membayangkan diri Anda sebagai pihak lawan Anda. Dan apa yang bisa sesuai untuk pihak lawan Anda. Untuk memikirkan, untuk melakukan hal itu, kita harus melakukan pemeriksaan fakta. Jika yang mereka ajukan sangat jauh dari fakta-fakta yang ada dari kasus, maka itu harus disampaikan. Dengan cara ini, mediator akan mengelola ekspektasi dan reaksi dengan let's say helping and membantu para pihak memahami apa yang dirasakan atau apa yang diterima oleh pihak lawan tersebut terhadap tawaran yang diajukan. Dan tentunya karena moderator bukan pengambil keputusan, tetapi sebagai manajer proses, maka moderator tidak dapat dikenai tanggung jawab atas hasil dari keputusan yang diperoleh. Dan tentunya legalitas dan penegakan dari hasil keputusan. Inilah mengapa ini dikaitkan dengan pertanyaan yang ditanyakan sebelumnya, di sesi sebelumnya. Inilah mengapa adanya penasehat hukum atau perwakilan hukum dari para pihak sangat dianjurkan, karena seperti yang disampaikan oleh Alexander nanti, peranan pengacara adalah untuk melihat poin legalitas ini dan melihat aspek-aspek apa saja aspek-aspek legal yang harus diperhatikan dari dan kemungkinan legal dari hasil keputusan yang diperoleh. Yang terakhir, hal yang penting dalam mediasi yang sukses atau mediasi yang berhasil adalah bagi moderator untuk mengeksplorasi interest atau kepentingan dari para pihak dan selalu berada di balik apa yang sudah disampaikan. Inti dari memperoleh kesepakatan adalah untuk mencari apa yang ada di bawah atau di balik konflik tersebut. Mediator dengan selalu bertanya dan melakukan eksplorasi harus mencari kepentingan apa saja di balik posisi dan strategi dari para pihak. Jadi yang kami maksud kepentingan artinya apa saja kebutuhan dari para pihak tersebut, apa saja pengalaman dari para pihak tersebut, dan nilai-nilai atau asumsi-asumsi apa yang dimiliki oleh para pihak, dan serta rencana-rencana serta harapan mereka di masa depan yang ingin diperoleh oleh para pihak. Dan dengan membantu para pihak untuk mengeksplorasi gambaran yang lebih besar, maka dengan mengeksplorasi gambaran lebih besar ini, melalui eksplorasi ini, akan diperoleh common ground atau dasar yang sama untuk memperoleh penyelesaian sengketa. Untuk merangkumnya, kita bisa mengatakan bahwa mediator yang ideal harus mempresentasikan unsur-unsur berikut ini. Mediator harus bersikap tidak memihak atau imparsial dan menjaga jarak di dalam sengketa tanpa menunjukkan emosi dalam diskusi. Mereka harus memastikan kerahasiaan. Mereka harus membangun kepercayaan di antara para pihak dan antara mereka dan para pihak, dan mendengarkan secara aktif para pihak dan menghormati posisi dari para pihak. Jadi fleksibilitas terkait dengan proses berarti bahwa seiring proses berlangsung, mereka bisa memeriksa, melihat apakah lebih baik bertemu dengan masing-masing pihak secara terpisah atau melakukan pertemuan bersama, selalu membuka pikiran dan melihat solusi-solusi yang berbeda, dan tentunya memahami psikologi manusia dan psikologi bisnis untuk memahami kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan apa dari solusi penyelesaian sengketa. Sekarang kita akan membahas mengenai komediasi, komediator seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Komediasi adalah keadaan di mana para pihak memilih dua atau lebih
mediator untuk bekerja sebagai suatu tim untuk kasus tertentu. Ini bukan terkait dengan yurisdiksi atau yurisdiksi yang berbeda. Ini terkait dengan bahasa dan keahlian yang dibutuhkan. Beberapa contoh di mana komediasi bisa digunakan adalah jika terjadi sengketa yang kompleks atau sengketa yang rumit di mana berbagai pertimbangan hukum harus diambil atau diperlukan keahlian yang berbeda. Misalnya ada mediator yang berspesialisasi di bidang desain misalnya, atau berbeda, ada yang berspesialisasi di bidang merek misalnya. Dan yang paling sering dalam praktek adalah karena bahasa, jadi satu pihak berbahasa tertentu, tentang pihak lain berbahasa yang berbeda. Jadi dibutuhkan dua komediator yang berbicara dari dengan bahasa yang berbeda dari masing-masing pihak tersebut. Jadi penting dikatakan bahwa komediasi membutuhkan komediator dan satu atau lebih komediator untuk bekerja sama sebagai tim, dan mereka harus menyelaraskan praktiknya. Dianjurkan untuk peranan dari antar mediator disepakati sebelum dimulainya mediasi. Juga penting sebelum dimulainya mediasi untuk adanya kesepakatan mengenai apa saja yang akan dilakukan oleh masing-masing mediator dan sepakat mengenai bagaimana cara mereka berkomunikasi. Misalnya satu mediator akan membahas dengan satu pihak dan mediator lainnya akan bekerja sama dengan pihak lain, dan nantinya kedua pihak ini akan bertemu dan membahas bagaimana proses ini akan berlangsung dan menyampaikan informasi-informasi apa saja yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Penting juga untuk ada kesepakatan di antara kedua mediator untuk memastikan bagaimana mereka mengelola proses jika terjadi ketidaksepakatan. Misalnya pada suatu poin mediasi terjadi ketidaksepakatan, apakah mediasi ini akan dilanjutkan secara bilateral atau dilakukan secara bersama. Sudah ada kesepakatan tentang bagaimana mengatasi permasalahan manajemen seperti ini. Sekarang saya rasa akan menyerahkan selanjutnya kepada rekan saya Alexandra yang akan berbicara lebih rinci mengenai peran aktor lain dalam proses mediasi, yaitu peran para pihak dan pengacara. Sekarang kita akan melihat aktor-aktor siapa saja yang terlibat dalam mediasi. Jadi bintang dari proses ini, para pihak dan pengacara atau penasihat hukumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai peran dan tugas dari para pihak dan penasihat hukum seperti yang saya sampaikan sebelum dimulainya proses ini. Sekarang, siapa saja yang merupakan para aktor, yaitu para pihak yang datang ke mediasi harus bersiap sebelumnya. Jadi ini artinya apa? Pertama, penting bagi para pihak memahami sepenuhnya proses mediasi ini. Untuk ini, karena para pihak biasanya orang-orang bisnis yang sudah paham dalam bidang bisnis mereka, tapi mungkin belum pernah terlibat dalam mediasi, mereka mungkin akan didampingi oleh penasihat hukum. Tentu saja mereka bisa bertanya langsung kepada mediator, tapi para pihak harus memahami prinsip-prinsip dari mediasi. Jadi mereka tahu apa yang bisa mereka harapkan terkait dengan fleksibilitas dari proses, persyaratan-persyaratan untuk menjaga kerahasiaan, dan mediator bukan hakim, seperti yang sudah kita dengarkan sebelumnya. Jadi sebelum mediasi, para pihak diminta untuk menandatangani perjanjian mediasi, yaitu yang di sini di IOPO mencakup perjanjian kerahasiaan. Ini membuat para pihak untuk mematuhi, termasuk para mediator dan pengacara, tidak boleh menyampaikan proses dari mediasi. Kita akan selalu mendengar mengenai kerahasiaan selama proses mediasi ini dari presentasi ini. Para pihak yang bersengketa harus memahami bahwa
pokok-pokok penting dari sengketa mereka, kekuatan dan kelemahan dari kasus mereka, serta ekspektasi mereka. Para pihak harus masuk ke mediasi dalam mindset yang terbuka. Mereka tidak boleh hanya sekedar berpikir untuk menang, tapi mereka juga harus menanyakan kepada diri mereka, apa yang bisa saya serahkan untuk bernegosiasi. Mereka harus memiliki kesediaan untuk menerima masukan dari pihak lain dan menyerahkan kepentingan mereka. Dan jadi ini adalah hal yang penting dalam negosiasi. Jadi kita bisa menanyakan hal lain. Apa yang penting bagi saya? Apa yang sangat penting bagi saya dalam konflik ini? Selanjutnya, para pihak harus tahu sebelum masuk ke dalam proses mediasi, apa kapasitas mereka dan ekspektasi mereka terkait dengan biaya-biaya dan peluang mereka untuk berhasil dalam proses ini. Saya nanti akan menjelaskan secara lebih rinci bagaimana kita mendorong para pihak untuk mempersiapkan diri dan memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk membantu mereka menjalani mediasi yang lancar. Seperti yang Anda lihat nanti, para penasihat hukum akan lebih banyak bertanggung jawab terhadap persiapan legalitasnya, yaitu persiapan dokumen dan perjanjian penyelesaian sengketa saat sampai ke tahapan itu. Sekarang kita melihat kewajiban dari tugas dari para pihak. Pertama, terutama jika para pihak itu adalah perusahaan yang besar, sangat penting jika orang yang berpartisipasi dalam proses mediasi memiliki otoritas penuh untuk menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain, sangat penting jika orang ini mampu mengambil keputusan atas nama perusahaan. Akan sangat menyulitkan jika negosiasi sudah memasuki tahap lanjut, ternyata orang yang mewakili salah satu pihak perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani kesepakatan atau mengambil keputusan secara finansial terkait dengan perjanjian yang diperoleh. Jadi kewenangan tersebut harus dipertegas oleh mediator sejak awal dari proses. Untuk menghindari kejutan yang tidak menyenangkan di tengah jalan. Jadi ini bukan hal yang mudah dilakukan, tetapi jika kita tidak melakukannya, ini akan mengakibatkan kegagalan dari mediasi secara menyeluruh. Selain itu, untuk meningkatkan peluang keberhasilan dari mediasi, para pihak diminta untuk memberikan kepada mediator rangkuman sengketa sebelum dimulainya proses mediasi. Rangkuman tersebut harus mencantumkan permasalahan legal antara para pihak, apakah ada konflik di teritori atau wilayah berbeda, dan apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat. Namun ini tidak, rangkuman tersebut tidak hanya mencakup ini saja. Nanti saya akan membahas secara lebih rinci karena ini merupakan aspek yang sangat penting untuk membantu kita melakukan mediasi yang lancar. Hal penting bagi mediator agar para pihak menyediakan informasi terkait latar belakang dari sengketa. Dari mana awalnya, apakah ada hubungan bisnis dengan pihak lain sebelumnya, atau apakah ada negosiasi sebelumnya. Penting juga kita mengetahui latar belakang dari sengketa itu sendiri. Apakah itu terkait dengan merek dagang, apakah itu terkait dengan ayah atau kakek dari si pengaju, dan keterkaitan dengan namanya. Semua informasi ini akan membantu mediator memahami para pihak, khususnya sisi psikologis dan manusiawi seperti yang disampaikan oleh Natalia sebelumnya, yaitu unsur psikologis dari mediasi. Ini membantu mediator memfasilitasi dan memahami dua perusahaan yang bersengketa ini. Jika tidak, sengketa hanya akan berlangsung secara legal. Jadi kita harus mengklarifikasi dari aspek-aspek yang ada ini. Ini juga membantu bagi mediator jika rangkuman yang dibuat oleh para pihak dibuat dengan bantuan penasihat hukumnya yang mencakup evaluasi ekspektasi mereka dan dari hasil penyelesaian sengketa. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, negosiasi adalah tentang memberi dan menerima.
Jadi para pihak yang menghadiri mediasi harus mengetahui apa yang mereka bisa berikan dan mengerti apa yang akan mereka terima. Jadi sebelum dimulainya mediasi, yang biasa kita lakukan di UIPO adalah mediator mempersiapkan daftar pertanyaan. Setelah mengulas kasus, kami membuat daftar pertanyaan yang kami berikan kepada para pihak, di mana kami menanyakan permasalahan-permasalahan yang timbul ini, apakah ada hubungan sebelumnya dan sebagainya. Jadi intinya adalah semakin siap para aktor untuk masuk ke mediasi, maka semakin tinggi kemungkinan keberhasilan dari mediasi tersebut. Aspek lainnya yang bisa kita katakan yaitu para pihak harus siap bekerja sama dengan mediator dan untuk memperoleh penyelesaian sengketa sesegera mungkin. Jadi kita kembali ke pertanyaan Anda sebelumnya. Jika sebelumnya ada penyalahgunaan sistem, apa yang kita harapkan adalah kedua belah pihak ini harus bekerja sama dan mereka masuk ke dalam proses mediasi ini secara sukarela dan berupaya menyelesaikan sengketa ini. Kadang terjadi emosi yang kuat yang ada dari para pihak. Jadi pada awalnya mereka tidak mau bekerja sama, terutama jika ada kebanggaan yang harga diri yang rusak atau seringkali dalam kasus tersebut mediator harus mencari tahu apa permasalahan yang mendasari hal tersebut dan menyelesaikan ini sejak awal. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mediasi juga harus memastikan para pihak harus saling menghormati. Jadi saat mereka terbawa emosi, maka mereka akan membuat pihak lain tidak dapat berbicara atau mengganggu pihak lain, maka proses mediasi akan terganggu. Dan dengan demikian, mediator akan meminta para pihak sejak awal, di awal mediasi, untuk saling mendengarkan satu sama lain dan tidak melakukan interupsi, karena masing-masing akan memperoleh kesempatan untuk berbicara. Idealnya, para pihak bersifat proaktif. Jadi mereka tidak perlu takut untuk mengajukan tawaran pertama terkait dengan perjanjian. Seringkali jika terkait dengan kompensasi finansial, jika kita bicara tentang uang, para pihak takut untuk membuat tawaran pertama dan mereka meyakini bahwa mereka akan menjadi pihak yang lemah. Dan jika mereka berkonflik, mereka tidak ingin menjadi pihak yang lemah. Penting bagi para pihak untuk melakukan tawaran pertama agar bisa memulai proses negosiasi. Dan dengan demikian bisa dilihat pihak yang mengajukan tawaran pertama atau mengajukan angka pertama memiliki kesempatan untuk menentukan kisaran negosiasi. Ini yang kita sebut anchoring. Karena para pihak diharapkan sudah siap untuk mengikuti jalannya proses mediasi, kita akan menanyakan kepada mereka ekspektasi mereka itu seperti apa dan mungkin menyesuaikan hal tersebut dengan fakta yang ada seiring proses mediasi berlangsung. Mediator akan meminta para pihak untuk mengidentifikasi alternatif terbaik untuk suatu perjanjian yang dinegosiasikan. Itu yang kami sebut BATNA atau WATNA. Atau alternatif terburuk dari suatu perjanjian, itu yang kami sebut WATNA. Jadi kita melakukan pemeriksaan fakta dan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan ini untuk mencapai hal apa yang kami sebut ZOPLA atau Zone of Possible Agreement atau kisaran perjanjian yang mungkin yang merupakan situasi win-win solution bagi kedua pihak. Jadi setelah melihat ini, kita akan masuk ke peranan penasihat hukum di dalam proses ini. Tadi saya lihat banyak peserta yang juga merupakan praktisi hukum. Mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Sering dikatakan bahwa pengacara atau penasihat hukum adalah penjaga gerbang dari mediasi. Jadi jika pengacara tidak terlibat atau
pengacara tidak suka menjalani mediasi, maka kliennya juga menunjukkan hal yang sama. Jadi apa peranan nasihat hukum dalam proses ini? Secara tradisional, peran dari penasihat hukum, seringkali penasihat hukum tidak suka menjalani proses mediasi karena itu mengambil keuntungan dari mereka, yaitu proses litigasi yang panjang. Tapi seiring sekarang ini, penasihat hukum lebih banyak memahami bahwa proses mediasi adalah proses yang lebih hemat dalam suatu konflik, dan klien yang bahagia adalah klien yang lebih baik daripada klien yang tidak bahagia. Jadi lebih banyak penasihat hukum yang menyukai proses mediasi. Penasihat hukum akan membantu klien dalam setiap proses mediasi dan paling tidak mendukung mereka. Dan penasihat hukum harus memahami fungsi dari proses mediasi agar dapat membantu dan mengedukasi klien sesuai peranannya. Tugas dari penasihat hukum adalah untuk mengelola waktu secara efektif agar memberikan manfaat bagi klien dan proses hemat biaya, karena mediasi yang panjang seringkali jauh lebih mahal daripada proses administratif karena memperpanjang waktu. Untuk membantu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya tentang pemeriksaan fakta dan identifikasi WASNA dan APNA, penting bagi pengacara untuk mengevaluasi peluang keberhasilan klien mereka dalam sengketa ini. Apakah proses ini diselesaikan secara administratif atau di pengadilan, dan mereka harus menjelaskannya kepada klien. Juga jika muncul suatu perkara legal baru yang muncul saat proses mediasi, penasihat hukum harus mampu menilai ulang situasi ini dan mengupdate keadaan ini kepada klien. Penasihat hukum juga harus membahas mengenai apa saja yang bisa diungkapkan dengan klien. Apa artinya ini? Penasihat hukum dan klien harus sepakat mengenai apa saja hal yang bisa diungkapkan selama mediasi kepada pihak lain dan apa saja informasi rahasia yang hanya bisa dibagi dengan mediator. Tentunya, penasihat hukum juga harus mengetahui dan menghormati prinsip-prinsip kerahasiaan di keseluruhan proses mediasi. Yang terakhir, penasihat hukum seringkali terlibat dalam mempersiapkan semua dokumen, khususnya dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan legal, serta rangkuman kasus awal seperti yang saya sampaikan sebelumnya bersama-sama dengan klien. Penasihat hukum harus mempersiapkan klien untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan penting dari kasus. Dan yang terakhir, yang paling penting, penasihat hukum akan memberikan nasihat hukum kepada klien di seluruh proses mediasi. Idealnya, penasihat hukum harus mengambil alih peran mediator, peran sekutu mediator. Mereka harus mendukung mediator dalam berbagai tahapan mediasi dengan tujuan bersama, yaitu untuk mencapai penyelesaian sengketa yang memuaskan. Penasihat hukum harus mengeksplorasi situasi dan berpikir di luar batasan, dan penasihat hukum harus mendorong supaya klien yang melakukan negosiasi, karena mereka adalah orang-orang bisnis yang berpengalaman dan negosiator yang baik. Mereka lah yang merupakan bintang dari negosiasi, dan secara bersama-sama kita akan mencapai hasil yang sukses. Dan ini membutuhkan kerjasama tim yang harus dilakukan selama proses konferensi mediasi dan proses persiapan mediasi. Jadi, saya rasa ini semua dari saya sampai untuk sejauh ini. Natalia dan saya sekarang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, Alessandra dan Natalia, atas penjelasan Anda yang sangat lengkap
tentang peranan dari berbagai aktor dalam proses mediasi. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami sudah menerima beberapa pertanyaan dari audiens. Pertanyaan pertama, saya akan menunjukkan pertanyaan ini kepada Ibu Alexandra. Untuk topik pertama, Anda mengatakan mediasi tidak cocok untuk kasus pemalsuan dan pembajakan. Apakah Anda bisa menjelaskan lebih banyak tentang hal ini? Di sini kita berbicara tentang tindakan pidana. Jadi ini merupakan kepentingan publik. Jadi tindakan pidana tidak bisa diperoleh kesepakatan kecuali pihak tersebut, pihak yang menjadi korban membatalkan klaimnya, jadi tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan. Jadi ini akan diselesaikan antar pihak, tapi jika ini tindakan pidana, maka ini tergantung juga pada hukum nasional, di mana akan ada tindakan-tindakan ex officio apa saja yang akan dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga ini tidak sesuai untuk dilakukan mediasi. Terima kasih, Alexandra. Pertanyaan follow up dari pertanyaan ini, pada kasus pemalsuan dan pembajakan, apakah bisa dilakukan mediasi untuk pembayaran ganti rugi? Pertanyaannya bagus. Untuk ganti rugi, saya hanya menebak saja, jika tidak ada hal yang bertentangan menurut peraturan perundangan berlaku, maka ini bisa dilakukan. Tapi jika kita melihat aturan UIPO, yaitu misalnya para pihak dalam suatu sengketa ingin memediasi mengenai biaya perkara di UIPO, maka tidak ada masalah. Maka ini bisa dimasukkan. Atau permasalahan ini khusus dibahas secara mediasi. Jadi kalau untuk itu saya tidak melihat itu ada permasalahan baik di UIPO maupun peraturan nasional yang berlaku. Terima kasih, Alexandra. Pertanyaan berikutnya ingin saya tanyakan kepada Ibu Natalia. Selama proses mediasi, apakah dimungkinkan atau dibolehkan untuk salah satu pihak meminta mediator diganti oleh karena alasan apapun? Tentu saja para pihak adalah yang memutuskan dan mereka lah pengambil keputusan. Bahkan tidak hanya hasil dari proses mediasi, tapi juga mediator mana yang akan digunakan jika para pihak atau salah satu pihak beranggapan bahwa mereka tidak nyaman dengan mediator tersebut untuk alasan apapun, maka mediator tersebut bisa diminta untuk diganti. Jadi jangan dilupakan bahwa ini ada proses sukarela atau volunter. Jadi bisa saja mereka jadi yang mengikat adalah saat mereka sudah menandatangani, jadi sebelumnya itu dilakukan apa saja sifatnya fleksibel sejak dari awal proses sampai akhir tergantung para pihak. Terima kasih, Natalia. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan pertanyaan ini kepada Natalia. Dalam pemilihan mediator, apakah kalian dalam bidang tertentu, bidang hukum tertentu merupakan pertimbangan yang penting atau cukup mengandalkan para penasihat hukum yang terlibat saja? Saya rasa tadi sudah dibahas oleh Alexandra, tapi saya setuju dengan yang sudah disampaikan, yaitu mediator tidak harus sebagai manajer proses harus memahami hukum kekayaan intelektual, tetapi merupakan suatu keunggulan yang menguntungkan bagi seorang mediator punya keahlian di bidang kekayaan intelektual. Terima kasih, Natalia. Pertanyaan berikut ingin saya tujukan kepada Alexandra. Apakah mediator diperbolehkan untuk mengulas perjanjian penyelesaian sengketa?
mediator mungkin diminta untuk mengulasnya, tapi tidak boleh memberikan opini hukum dan tidak boleh memberikan bantuan dalam penyusunannya. Keputusan penyelesaian sengketa penuhnya berada di tangan para pihak dan para penasihat hukum mereka. Dan jika hal itu terjadi pada saya, maka saya akan mengatakan, oh, maaf ini ada di tangan Anda dan para penasihat hukum Anda akan memberitahukan kepada Anda apa saja yang mungkin dilakukan dan Anda tentu tahu apa yang terbaik untuk Anda. Saya mengakui bahwa ini sering terjadi pada saya selama mediasi. Jadi ada satu pihak yang kelihatan lebih lemah dan pihak lain yaitu perusahaan yang lebih agresif, multinasional, dan mereka punya 3 pengacara, ada CEO-nya juga ikut di situ, dan pihak lainnya adalah perusahaan yang sangat kecil. Dan saya melihat mereka memperoleh manfaat dari kelemahan ini, di mana perjanjian yang akan yang dirancang oleh pihak lain ini tidak terlalu baik, tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi yang saya lakukan selama mediasi adalah menanyakan pertanyaan, apakah Anda setuju dengan yang diajukan? Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda perlu waktu untuk memikirkan hal ini? Apakah Anda puas dengan yang diajukan tanpa menunjukkan apa yang saya pikirkan secara pribadi? Jadi sangat penting bahwa kita harus tetap netral dan tidak memihak. Dan kita semua manusia, tentu kadang saya mengatakan, sebagai manusia, seringkali saya ingin ikut campur, tapi ini adalah hal yang harus kita lakukan dan kita harus latih terus-menerus dan harus kita pahami prinsip-prinsip ini bahwa kita tidak boleh memihak dan kita tidak boleh mengulas perjanjian penyelesaian sengketa dan kita tidak boleh saya ingin menyampaikan apa yang saya pikirkan untuk menambahkan yang disampaikan oleh Natalia sebelumnya terkait dengan keahlian. Jika misalnya kita akan memediasi kasus, akan sangat baik jika misalnya di Singapura ada 2 pihak yang bersengketa dengan kantor kami misalnya UAPO, dan mereka juga bersengketa di Singapura dan mereka memutuskan untuk melakukan mediasi. Yang sangat baik adalah kita melakukan komediasi dengan mediator dari Singapura. Jadi kedua mediator akan ada di sana dan kita akan masing-masing memiliki keahlian baik di terkait hukum Uni Eropa dan hukum di Singapura. Ini akan menjadi keunggulan yang sangat baik dari mediasi, di mana kita bisa bekerja sama antar negara atau antar kantor. Untuk pertanyaan ini, apakah mediator bisa mengulas perjanjian sengketa? Mediator bisa melihat apakah semua aspek dari sengketa dan solusinya sudah diterima oleh kedua para pihak melalui perjanjian yang mereka buat. Misalnya ada 2 klaim yang berbeda, apakah ini dibahas dan sudah disetujui sebagai solusi. Ini bisa dikatakan bukan mengulas perjanjian tersebut, tapi memastikan bahwa tidak ada selisih yang belum dibahas dan belum dicerminkan secara tertulis, belum direfleksikan secara tertulis. Ini bisa jadi ini merupakan peranan yang penting dari mediator pada tahap akhir, yaitu kesimpulan dari penyelesaian sengketa. Terima kasih Natalia dan Alexandra atas jawabannya. Selanjutnya, untuk pertanyaan ini, saya ingin mengundang Natalia dan Alexandra untuk menyampaikan pendapatnya. Secara teoretis dikatakan bahwa mediator tidak memiliki pengaruh terhadap hasil dari sengketa, tetapi pada prakteknya mediator memiliki pengaruh dan dapat secara substantif mempengaruhi pengambilan keputusan para pihak. Bagaimana pendapat Anda dan bagaimana anjuran Anda? Apakah mediator seharusnya memberikan pengaruh atau tidak, dan seberapa jauh apa yang bisa dilakukan mediator?
Ini merupakan pertanyaan sifatnya sangat internal, terutama dari mediator yang terlibat dalam kantor kekayaan intelektual. Kami sudah menjalani pelatihan tentang hal ini, dan kita tidak boleh memiliki pengaruh terhadap kasus ini, dan oleh karena itu mediator tidak boleh memeriksa atau pengambil keputusan atau anggota dewan banding, atau misalnya seperti saya ini anggota dewan banding, tapi saya tidak boleh punya keterlibatan dengan kasus ini sebelumnya. Jadi imparsialitas kita, dan jika kita melihat aturan-aturan mediasi, maka kita harus bersifat imparsial seperti hakim. Hakim memberikan pertanyaan-pertanyaan dan berupaya memperoleh informasi sebanyak mungkin dari para pihak, dan alih-alih kita mengambil suatu keputusan, mediator hanya menyampaikan informasi kepada pihak lain dengan cara yang bisa membangun dialog antar pihak yang mungkin tidak bisa dilakukan jika para pihak itu sendiri yang berusaha mencari solusi. Jadi ini perbedaan utamanya. Jadi kita tidak boleh terlibat, dan kita tidak boleh mempengaruhi dengan cara apapun. Dan ini tentunya hal yang harus selalu dilatih, dan tugas kita hanya untuk bertanya. Kita tidak boleh memberikan solusi, kita hanya bertanya untuk membantu memahami pemahaman dari masing-masing pihak. Natalia, mungkin ada yang ingin menambahkan? Tidak, saya rasa Alexandra sudah mencakup semua hal yang penting terkait dengan kepercayaan para pihak terhadap proses, untuk memastikan bahwa unsur imparsialitas atau ketidakberpihakan ini dipahami oleh para pihak, dan juga terkait dengan bagian pengambilan keputusan. Para pihak adalah yang seharusnya mengambil keputusan. Jadi ini harus dikembangkan oleh mediator, harus digambarkan dari perilaku mediator di seluruh proses. Jadi seiring proses berlangsung, mediator harus membangun kepercayaan antara mediator dan para pihak, dan mediator harus menghindari sebisa mungkin sudut pandang manusia untuk dicampurkan dalam proses pengambilan keputusan, dan harus menjaga jarak dari sengketa. Terima kasih Natalia dan Alexandra. Pertanyaan berikutnya juga terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Apa saja intervensi dari mediator? Apakah lebih bersifat fasilitatif atau evaluatif? Dari sudut pandang mediator atau dari sudut pandang ekspektasi para pihak? Bagaimana berdasarkan pengalaman Anda? Dan pertanyaan ini ingin saya ajukan kepada Natalia dan Alexandra. Saya ingin Alexandra yang memulainya, karena beliau yang punya pengalaman lebih banyak terkait dengan hal ini, dan saya akan nanti akan saya tambahkan. Terima kasih. Kita sudah berupaya menjelaskan, saya sudah berusaha menjelaskan sebelumnya. Jika saya memahami pertanyaan Anda, fasilitatif adalah untuk membantu para pihak. Jadi kadang seperti guru di sekolah, ada dua siswa yang berkelahi. Peranan dari guru di sana adalah untuk membantu dan agar mereka bisa saling memahami satu sama lain. Jadi tugas mediator adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana, apa yang Anda pikirkan jika pihak lawan mengajukan tawaran dan saya dekati pihak lainnya. Saya mengajukan 1.000 euro atau 1.000 dolar untuk menyelesaikan sengketa konflik ini. Dan Anda tahu bahwa pihak lain sudah menghabiskan puluhan ribu dolar untuk proses ini. Jadi mungkin Anda akan mengatakan, mungkin Anda harus mengevaluasi. Anda menanyakan begini, bagaimana menurut Anda pihak lain menerima tawaran Anda? Anda harus menempatkan diri Anda di pihak lawan Anda. Bayangkan jika Anda menerima tawaran yang sebesar ini, apa yang Anda pikirkan? Jadi Anda membantu mereka memahami pihak lain tersebut. Ini artinya inilah yang dimaksud dengan fasilitatif. Hal yang sama jika satu pihak menjelaskan sejarah dari merek mereka, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu terjadi pada saya.
pada suatu kasus sengketa merek, di mana merek tersebut diciptakan oleh kakek dari salah satu klien, kakek dari salah satu pihak, dan ini merek ini adalah hal yang bersifat kekeluargaan. Jadi saya mengatakan, apakah saya tanyakan kepada mereka, apakah ini bisa saya sampaikan kepada pihak lawan? Apakah saya bisa sampaikan kepada pihak lawan bahwa hal ini penting bagi Ana? Jadi saya memfasilitasi apa yang bisa disampaikan kepada pihak lain. Jadi merek ini dibuat oleh kakek mereka misalnya. Mungkin saja mereka bisa lebih memahami mengapa ini penting. Jadi mereka pihak lain bisa menaikkan tawaran mereka. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Jadi kita harus tetap netral, tapi kita harus memikirkan pertanyaan-pertanyaan apa. Jadi pertanyaan terbuka, bisa pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Dan kita harus selalu meminta izin apakah kita bisa menyampaikan informasi yang kita peroleh ini kepada pihak lain. Jadi kita seperti pembawa pesan dari satu pintu ke pintu yang lain. Dan nanti kita akan lihat lebih dalam besok. Terima kasih, Alexandra. Saya ingin menambahkan, ini terkait dengan gaya pribadi. Beberapa mediator bisa menangani hal-hal yang lebih menantang terhadap pendekatan kepada para pihak. Ini terkait dengan kepribadian dan gaya dari masing-masing mediator. Terima kasih, Natalia. Pertanyaan selanjutnya sudah dibahas di topik 1. Mungkin Alexandra ingin menyampaikan jawaban singkatnya untuk peserta. Jenis sengketa apa saja yang dilanjutkan menjadi proses mediasi di UIPO? Tentunya biasanya kasus sengketa merek, tapi juga ada sengketa desain. Seperti saya katakan sebelumnya, ini merupakan proses kesepakatan kedua pihak, jadi kedua pihak yang bersengketa harus dalam bidang, misal dalam kasus merek harus ada oposisi untuk pembatalan atau pengajuan banding ke Dewan Banding. Terkait dengan desain komunitas, tentu juga harus ada pengajuan di antara dua pihak. Dan ada yang mengejutkan selama proses persiapan awal atau perangkuman sengketa seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kita meminta para pihak untuk membuat persiapannya. Beberapa hal mengejutkan bisa muncul untuk memulai mediasi UIPO seperti yang kita lihat, harus ada permohonan banding yang diajukan dan harus ada dua pihak. Jadi ini adalah kasus-kasus yang bisa dilanjutkan ke dalam proses mediasi. Nanti Natalia akan membahas statistiknya dan sebagainya. Jadi di sana kita bisa melihat angka-angkanya. Nah, jadi Anda harus menunggu sampai besok. Baik, terima kasih Alessandra. We had a few questions left. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan ini juga untuk Alexandra. Seperti yang Anda sebutkan dalam presentasi Anda, sangat penting bahwa orang tersebut harus punya kemampuan untuk mengambil keputusan, tapi seringkali sulit melibatkan mereka di keseluruhan proses. Apa anjuran Anda untuk keadaan seperti ini, khususnya untuk perusahaan besar misalnya? Apakah mereka hanya dilibatkan di tahap akhir saja? Ini sangat menarik karena emang khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar, ini adalah hal yang sangat penting karena biasanya merek merupakan aktivitas yang sangat terkait dengan mereka, bukan merupakan permasalahan yang paling penting yang dihadapi suatu perusahaan besar. Biasanya sengketa merek hanya sekitar 0,001% dari peranan yang harus dilakukan oleh CEO suatu perusahaan. Jadi jika penasihat hukum mengatakan Anda harus terlibat dalam proses mediasi dan Anda harus terlibat
dalam 24 jam, tentu CEO akan mengatakan, saya tidak mau. Jadi yang akan dilakukan di sini adalah, pertama kita memberitahukan kepada penasihat hukum betapa pentingnya kasus ini, karena mungkin Anda tidak bisa memperoleh penyelesaian. Kita berupaya untuk mengeksplorasi bersama-sama dengan penasihat hukum, karena kontak pertama kita dengan UIPO biasanya selalu melalui penasihat hukum. Kita bersama-sama dengan penasihat hukum melihat struktur dari perusahaan dan berupaya mencari tahu apakah kita tentunya berupaya untuk membawa pihak yang paling tinggi ya, tapi dalam persiapan CEO tentu belum tentu harus hadir, tapi tentu saja ada seseorang dalam negosiasi yang sebenarnya harus ada orang yang mampu mengambil keputusan dalam perkara ini. Jadi harus mampu mengambil keputusan finansial dan sebagainya. Jika tidak, maka orang yang turut serta dalam proses mediasi harus mampu mengkontak atau menghubungi orang yang mengambil keputusan di saat itu juga. Jadi kita harus mempunyai orang yang masuk ke dalam sengketa yang mewakili pihak tersebut dan tahu tentang apa itu mediasi tersebut dan mampu bernegosiasi secara aktif dengan pihak lawannya dan menemukan cara untuk menyelesaikan sengketa. Sebenarnya saya ingat kasus, mungkin bukan perusahaan besar, tapi ini bisnis keluarga. Anaknya hadir di mediasi, jadi ini mediasi dengan kantor kekayaan intelektual Inggris. Ini terkait dengan desain. Saya lupa objeknya apa. Kami sudah sangat dekat untuk memperoleh penyelesaian sengketa, tapi 90% waktu semuanya terkait dengan uang. Dan saya sudah sangat senang. Nah, itu sudah sangat malam dan kami semua lelah dan kita sudah berhasil memperoleh kesepakatan. Tapi tiba-tiba dia mengatakan, maaf, saya harus menghubungi ayah saya untuk mengambil keputusan untuk menandatangani. Ya ampun, Anda tidak bisa menandatangani ini. Dan pihak lawan kecewa sekali karena mereka berpikir pihak orang ini menipu mereka karena Anda tidak bisa hadir di dalam suatu mediasi, tapi Anda tidak punya kekuasaan untuk mengambil keputusan. Jadi pihak lawan merasa ditipu dan ini sangat sulit dan kita menunda penyelesaian dan menyerahkan pada beliau untuk menelpon ayahnya dan kemudian kami beristirahat. Ini tidak menyenangkan, tapi ini adalah titik di mana mediator harus memahami dan melakukan preparasi sebelum mediasi. Jadi sekali lagi ini penting untuk melakukan persiapan karena di saat proses bisa saja ada hal-hal yang tidak terduga. Terima kasih Alexandra. Selanjutnya ada 2 pertanyaan terakhir untuk sesi kita hari ini. Jika Anda masih ada pertanyaan, nanti akan dilanjutkan di sesi berikut besok. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan mediator jika satu pihak memiliki banyak uang? Apakah mediator bisa menawarkan jumlah yang masuk akal? Ini sekali lagi saya tujukan kepada Alexandra dan Natalia. Saya ingin mengatakan bahwa mediator tidak boleh menyampaikan suatu jumlah uang karena yang bisa mereka lakukan adalah melakukan pemeriksaan fakta. Jadi jika ini mungkin nilainya kelihatan terlalu tinggi, yang bisa kita lakukan adalah menanyakan kepada pihak, bisakah Anda menjabarkan bagaimana Anda bisa memperoleh nilai yang sedemikian besar ini? Jadi pihak tersebut akan menjelaskan kepada kita. Jadi pihak itu mengatakan saya menambahkan ini dan ini. Melalui diskusi itu kita bisa mendorong ke pihak tersebut untuk melakukan pemeriksaan fakta terhadap angka yang mereka ajukan dan mereka bisa melakukan evaluasi secara dengan dirinya sendiri dan mungkin pihak lain mungkin mereka tidak tahu penyataannya bagaimana dan pihak lain juga selain itu kita juga berupaya untuk menanyakan kepada ke pihak tersebut untuk menempatkan dirinya di posisi pihak lawannya. Jadi bagaimana reaksi pihak lawan jika Anda tawarkan angka yang demikian? Jadi bisa dikatakan
kita mengelola ekspektasi mereka terkait dengan angka yang mereka ajukan, sehingga mereka bisa memahami apakah angka tersebut realistik atau tidak. Yes, thank you, Natalia. Terima kasih, Alexandra, Natalia. you can go ahead. Yes. Alexandra, silakan. Saya suka Anda sampaikan pertanyaan ini. Seperti yang dikatakan Natalie, kita bisa menanyakan kepada pihak tersebut, Anda bisa menjabarkan mengapa Anda bisa peroleh angka ini. Iya, itu sangat bagus. Ya, kita harus melakukan itu karena peran kita adalah untuk mengajukan pertanyaan. Karena ini pertanyaan yang sangat sulit. Karena seperti yang dikatakan oleh partisipan, karena jumlah yang masuk akal sebagai mediator, saya tidak bisa menentukan berapa jumlah yang masuk akal. Itu bukan bagian saya untuk melakukan evaluasi. Saya hanya bisa menanyakan, seperti yang dikatakan oleh Natalia tadi, bagaimana Anda bisa memperoleh jumlah yang sedemikian ini? Apakah jumlah ini masuk akal? Bagaimana Anda menerimanya? Dan bagaimana yang Anda rasakan dengan nilai tersebut? Jadi bukan tugas negosiator, moderator untuk mengajukan nilai yang masuk akal. Untuk tawar-menawar nilai, itu kita tidak boleh menawarkan suatu jumlah yang masuk akal, tapi yang pernah saya lakukan adalah jika suatu pihak tidak mau menerima dan menyelesaikan sengketa, mereka misalnya mereka mengatakan saya tidak puas dengan ini, saya tersinggung, jadi saya meminta nilai misalnya $10.000. Yang lakukan adalah saya menulis di kertas $10.000 dan saya katakan, baik, sekarang Anda punya $10.000. Jika Anda selesai menerima ini, maka kita akan menghentikan proses mediasi. Anda ambil ini, bawa pulang, kemudian Anda lihat apa yang akan Anda rasakan besok saat Anda melihat ini, saat Anda memperoleh $10.000. Jadi kita menantang, tapi kita tidak boleh menentukan. Jadi kita hanya mendorong proses jalannya mediasi ini. Saya sudah pernah melakukan itu sebelumnya. Kadang sudah jam 12 tengah malam dan Anda sudah kepingin segera selesai. Jadi kita tidak boleh menghakimi jumlah yang diajukan apakah masuk akal atau tidak. Terima kasih Alexandra sudah berbagi dengan kami contoh kasusnya. Pertanyaan terakhir. Saya rasa pertanyaan ini akan dicakup dalam topik besok, tapi mungkin Alexandra atau Natalia bisa menyampaikan kisi-kisi untuk pertanyaan ini. Di UIPO, apakah mediator ditunjuk oleh UIPO atau dipilih dari para pihak dari daftar yang diajukan? Apakah mediator hanya berasal dari mediator? Ini adalah hal yang akan kita bahas besok secara lebih rinci. Tapi untuk memberikan sedikit gambaran kepada Anda, saya bisa mengatakan bahwa prinsip dasar dari proses mediasi seperti yang saya katakan sebelumnya adalah para pihak memiliki kewenangan atau untuk memilih orang yang ingin ditunjuk sebagai mediator. Jadi mediator di UIPO dipilih oleh para pihak dari daftar yang kami ajukan. Dari daftar yang kami ajukan yang berisi mediator-mediator yang telah memenuhi syarat. Terima kasih Natalia. Kami juga ingin berterima kasih kepada Natalia dan Alexandra untuk partisipasi Anda dan pengetahuan yang Anda bagi dan contoh-contoh praktis selama 2,5 jam pertemuan kita ini. Saya ingin menutup sesi tanya jawab pada hari ini dan menutup sesi kita hari ini.